kita alhamdulillah saat ini sudah punya 116 mitra. Gimana sih menjalankan usaha bersama istri atau menjalankan usaha sebagai couple-planner? Oke. Suka dukanya seperti apa? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita bertemu lagi di Inspirasi Bisnis bersama Ziyadah Consulting. Kali ini hadir bersama saya adalah dari Casila, sebuah brand pakaian muslim untuk anak dan baby di Kabupaten Malang. Masya Allah ya, Casila ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Dan hadir bersama kita kali ini adalah Mas Arif Susanto sebagai owner dari Casila. Masya Allah, alhamdulillah. Kita coba akan gali ya, apa yang bisa menjadi poin-poin yang bisa di-sharing, yang menjadi inspirasi bagi para sobat Ziku. Demikian ya. Masya Allah, saya ingin berkenalan dulu dengan Mas Arif Susanto. Mas Arif, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dari sama-sama. Kita juga berterima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya bersama Ziyadah sehingga bisa menjadi inspirasi bagi para sobat Ziku. Insya Allah. Datang dari rumah tadi? Alhamdulillah datang dari rumah. Masya Allah, alhamdulillah. Mas Arif, bisa diceritakan nih dari awal ya, mungkin sebelum berdirinya Casila sendiri. Dari mana sih sebelumnya sampai bisa menemukan, memulai Casila ini sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah siang ini siang, insya Allah mau share tentang Casila. Tadi kan ditanya Casila dari mana ya? Kita kan kalau ditanya dari mana, Casila berawal dari keisengan. Di 2013 itu istri ya menjualkan produknya teman-temannya melalui Twitter, zaman BlackBerry Messenger kan, zaman segitu 2013 itu masih BlackBerry Messenger, senang posting. Nah, alhamdulillah ada yang minat, ada yang beli gitu kan, ya. Senang sampai akhirnya di 2014 kita ketemu, nikah 2014, taruh nikah. Alhamdulillah Allah kasih anak di tahun 2015. Nah, kan kita kasih nama Casila juga. Kita kasih nama Casila. Jadi di 2014, jadi perjalanan dari 2013 itu sudah jualan sebenarnya Casila. Dari situ 2014 terus kita nikah, harus LDR. Kita ceritakan flashbacknya LDR. Saya di Malang masih kuliah, istri masih kuliah, kita sama-sama masih kuliah. Sampai kan 2015 itu Casila lahir. Nah, Casila lahir di sini. Saya harus ngalah, saya hijrah ke Jakarta, balik ke Jakarta, nemenin istri, yang mana saya nggak kerja tadi, nganggur di Jakarta, nganggur. Istri selain apa, ya iseng-iseng tadi yang saya bilang iseng posting, sebenarnya dia udah jadi karyawan di salah satu institusi lah di Pemprov gitu kan, di Puskesmas, kemudian di KI. Penghasilannya ya dari situ, jadi kita hidup di Jakarta di awal-awal 2015 itu dari istri, alhamdulillah. Nah terus saya pikir kenapa nggak dibesarin aja ini yang posting-postingan iseng-iseng ini, gitu kan, yang di Twitter. Loh, emang mau di-share? Ya monggo, ayo gitu kan. Aku insya Allah bisa gitu kan bantu. Nah dari pengalaman yang sebelumnya yang tak milikin sebelum kenal istri, alhamdulillah sudah kenal dunia online, sudah kenal yang namanya e-commerce, gitu kan. Zaman dulu ada bekas.com, toko bagus, FGP Kaskus, gitu kan, udah kenal. Tapi beda produk. Kalau saya lebih ke teknologi sukanya, kalau istri kan namanya perempuan, fashion, kan jilbab, tahun segitu banyak yang hijrah, gitu kan. Istri bilang jilbab orang ini, alhamdulillah, gitu kan. Kita support dari sisi teknologinya, dalam arti jadi admin lah, bahasanya admin sosial medianya. Kita bikinkan di zaman dulu itu, kita bikinkan di Twitter, tak bikinkan Instagram, kita bikin gitu kan. Zaman dulu sudah ada Lazada, belum ada Shopee kan, Lazada itu kita bikinkan akun-akunnya semua, kita. Seiring berjalan waktu, alhamdulillah terlihat nih omsetnya gitu. Masya Allah, ternyata jualan kayak gini enak ya, enak ya gitu kan. Terus alhamdulillah juga anak kan semakin besar, yang Casila ini semakin besar.
kok kasihan nih istri masih kerja di puskesmas, berangkat pagi jam 6 pagi, setengah 6 pagi, pulangnya jam maghrib lah, jam 6, jam 7 baru nyampe rumah karena macet Jakarta. Saya bilang, kenapa nggak resign aja? Udah resign, loh kenapa? Ayo kita fokus. Di 2015 ingat banget, ayo kita fokus ke Casila. Kita jualan, Casila hijab namanya dulu. Kita fokus, alhamdulillah setelah fokus, istri mutusin resign dengan banyak pertimbangan, salah satunya anak, kita resign, alhamdulillah rezeki buka. Itu dibuka benar-benar 2015 sampai 2016 itu alhamdulillah rezeki dibuka, jualan lancar banget. Casila hijab itu dulu bukan produk anak sebenarnya, produk dewasa. Awalnya Casila hijab ya. Nah, jadi di 2013 istri itu bikinnya Casila hijab memang, Casila hijab. Ya kalau kita dibicara Casila baby jauh memang. Nah, dari dulu kita bikin, kita iseng lah bahasanya, kita nggak serius, ibaratnya nggak mikir nama toko itu apa, branding apa, kita nggak ngerti. Yang pasti ada proses-prosesnya, sering berjalan waktu. Di 2015-2016 alhamdulillah omset penghasilan besar. Dan nah usaha ini kita rintis berdua aja sampai 2016. Sampai akhirnya alhamdulillah dikasih adiknya Casila. Adiknya Casila di 2016, ingat banget itu 2016 Agustus lahir kita hijrah ke Malang. Karena di Jakarta kita kontrak. Nah, ternyata walaupun gaji besar, kita kan bukan gaji besar ya, maaf, omset besar, gitu. Omsetnya alhamdulillah, ya omsetnya cukup besar. Waktu itu cuman kayaknya nggak cukup deh kalau kita anak dua. Ya, kalau anak satu, misalnya masih cukup, tapi dua anak kurang. Ayo kita balik ke Malang. Nah, 2016 kita pindah hijrah ke Malang dengan membawa banyak stok yang dari Jakarta. Kita coba turun rezeki di Malang 2016 Agustus itu ternyata jualan di Malang susah. Sempat drop, sempat tidak. Jualannya turun. Nah, disinilah lahirnya Casila Baby sebenarnya. Di tahun 2017. Nah, 2016 itu kan kita transisi ke 2017 sebenarnya. Nah, karena jualan sepi, yang Casila hijabnya sepi, ayo kita coba ke anak. Mungkin market anak lebih besar, lebih luas. Alhamdulillah di 2016 akhir itu kita coba konsultasi lah dengan saudara yang sekaligus penjahit yang punya pengalaman di garment. Kita sharing, bisa nggak bikin produk seperti ini gitu kan, yang Casila Baby sekarang. Loh, bisa gitu kan, cuman ini kayaknya alat-alatnya apa, mesin jahitnya beda loh gitu kan. Oh nggak apa-apa, ayo nanti kita support gitu kan. Kita riset sampai akhir tahun 2017. Di awal Januari 2017 kita launching. Pertama kali Casila Baby. Dan alhamdulillah sampai lebaran permintaannya itu besar. Sangat besar. Ya itu karena Allah, gitu kan, karena Allah. Karena kita sebelumnya kan Casila hijab marketnya dewasa. Tiba-tiba kita beralih transformasi ke anak, alhamdulillah permintaannya tinggi. 2017 ke 2018 kita coba naik level lagi. Kita open agen reseller mitra. Nah, alhamdulillah wah semakin besar. Nah, dulu tentang besarnya pertumbuhannya ya. Tadi menarik banget ya, dari 2013 sampai dengan 2016 mengalami proses-proses yang luar biasa. Sampai ada lahirnya Casila, dan adanya Casila. Nah, di awal sampai tadi memutuskan untuk mau diseriusin. Visi misi apa yang mendorong sehingga Mas Arif dan istri menseriusin usaha Casila ini? Oke. Visi misi Casila menseriusi Casila Baby, kan? Saat hijrah ke Malang 2017 itu 2016-2017 adalah aku sampaikan ke istri di desaku, kebetulan Casila di desa Mas, Casila Baby di desa nih. Desa ya. Lebih tepatnya nama tempatnya desa apa? Wonorejo, Wonorejo. Tahu nggak? Di daerah Kemang ya? Iya masih jauh lah. Masya Allah. Jauh. Sinyal aja susah. Ekspedisi zaman itu 2017 ekspedisi belum ada, JNT belum ada. Belum ada yang nggak seramai sekarang ya. Kita kirim harus bawa motor ke Pakis. Terdekat di Pakis. Iya, Masya Allah itu. Kan kirimnya harus ke Pakis kan lumayan. Setiap hari kita alhamdulillah itu kritis, kita lihat di desa saya banyak tenaga kerja yang sebenarnya punya potensi tapi nggak tahu harus kemana kan. Dan banyak lulusan sekolah yang jadi TKA luar negeri lah, gitu kan, bekerja di luar atau PRT lah, gitu kan. Atau banyak yang lulus sekolah nggak bisa lanjut lagi, nggak bisa lanjut ke SMK, nggak bisa lanjut ke perguruan tinggi, gitu kan. Kasihan mereka, gitu kan. Ayo kita bisa nggak
punya kontribusi ini Casila di sini. Alhamdulillah 2017 kita meng-hire dua orang, dua admin lah bahasanya kita admin, kita punya dua admin di 2017. Itu admin pertama kita yang sebelumnya sebenarnya kita ngerekrut satu, ada saudara yang dari penjahit. Ini loh untuk pekerjaan ya, satu orang hanya untuk QC aja, jualan tetap jualan di aku sama istri. 2017 mulai nambah orang, 2. Sampai bertahan di 2018. Karena 2017 tadi, saya bilang sampai 2018 itu ada rezeki yang sangat besar yang dikasih Allah dititipin sama Casila. Masya Allah itu bisa dikatakan ya Masya Allah banget, itu bisa omset yang dulu di Jakarta udah kita anggap besar, bisa naik secara kencang, besar, sangat besar, bukan besar lagi, sangat besar. Alhamdulillah di 2018, ayo kita harus merekrut lagi. Ternyata semakin kita merekrut, ternyata di sini naik juga nih omset kita. Dengan bertambahnya tim, omset juga bertambah. Alhamdulillah 2018, 2019 sampai sebelum pandemi kita bisa produksi sekali open pre-order bisa sampai 20.000 piece. Itu satu model. Itu satu model. Kita pernah bikin satu model produk gamis anak itu sampai 20.000 piece. Gitu. Nah, bayangkan kalau dikerjakan 2 orang ya jelas nggak mungkin gitu kan. Dulu kita punya tim yang 20.000 itu untuk tim inti yang di admin hanya 4 orang. Untuk penjahit alhamdulillah bisa sampai 18 orang. Itu ibu-ibu semua. Nah, alhamdulillah visi misi saya tercapai dalam gitu. Alhamdulillah. Tahun itu sudah ya? Udah 2019, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah titipkan banyak rezeki dari teman-teman semuanya. Dan 2019 itu tim produksi kita yang sebelumnya hanya kerjasama dengan kita panggilnya Bude. Bude saya itu cuma satu tim. Sekarang sudah alhamdulillah bertambah lagi, besar banget. Tim produksiku udah ada 8 tim produksi. Setiap tim di bawah tim ini sudah ada banyak orang-orangnya, bisa sampai 10 orang lebih gitu kan. Jadi Casila ini alhamdulillah diwujudin visi misinya, bisa berkontribusi lah alhamdulillah ke orang-orang sekitar. Jadi yang sebelumnya cuma 1 orang, 2 orang, sekarang alhamdulillah sudah. Tadi Anda bertambahnya anak gitu ya, alhamdulillah. Terus pulang kampung, alhamdulillah. Menambah jumlah tim, itu ada perubahan-perubahan yang dirasakan. Banyak. Dari banyak kejadian tadi yang dirasakan menjadi titik balik bagi Casila yang mana Mas kira-kira? Yang paling besar dampaknya? Ini titik baliknya Casila adalah ketika kita titik balik ini lebih ke, kalau bicara titik balik sebenarnya alhamdulillah Casila dikasih nikmat yang luar biasa sama Allah gitu kan. Kalau dikatakan pernah drop, ya alhamdulillah pernah saat pandemi. Saat pandemi di 2020 ada satu kejadian yang menurut kita sebagai pemilik Casila, kenapa kita? Karena kita berdua nih Casila bersama istri, adalah saat ada tim produksi kita meninggal karena COVID. Karena ada yang meninggal di 2020 itu pas lebaran, itu beliau rahimahullah dipanggil sama Allah, itu terus jarak berapa bulan istrinya menyampaikan ke kita bahwa yang bersangkutan ini sebelum meninggal itu down banget ketika produksi kita stop. Nah itu adalah salah satu titik di mana Casila benar-benar merasa bersalah. Sebagai pemilik Casila merasa bersalah, sangat bersalah karena memang banyak tantangan saat pandemi. Casila nggak cuma Casila, ya aku yakin semuanya saat pandemi ya berdampak kerasa. Nah di situ titik balik Casila, nah ini harus seperti apa nih di 2021 kita coba. Ini kalau kita paksakan nggak produksi, tim-tim kita yang segitu banyak mau kemana, ngapain, gitu kan? Walaupun rezeki sudah ditanggung sama Allah, gitu kan? Cuman mereka selalu mengadu ke kita, datang ke kita setiap hari ke gudang kita. Kita mau bikin apa, produksi apa? Alhamdulillah di 2021 kita kenal dengan supplier kain yang membantu Casila. Alhamdulillah membantunya dalam arti ngasih bahan baku tanpa perlu bayar dulu. Karena kita pinjamin, kita produksi aja, udah produksi. Alhamdulillah lahirlah sebenarnya produk kita yang bestseller di tahun 2000 pandemi. Saat pandemi kita bikin viral yang tadi sempat cerita kita kan 2021 lah, 2021 kita meng-create sebuah produk model hijab anak yang sempat viral, gitu kan, sempat viral banget di 2021. Alhamdulillah
Itu kalau aku bilang itu Allah menolong Casila ketika kita memikirkan tim untuk tetap produktif. Alhamdulillah Allah turunin rezeki lagi nih. Iya, jadi diberikan jalan di sana. Iya, ada supplier kain yang Masya Allah minjemin kita bahan baku yang nilainya gak sedikit Mas, sangat besar. Itu sekali datang bisa 2 pickup kain bahan baku datang, kita belum bayar, bisa 6 bulan baru boleh dicicil kayak gitu. Sampai segitu mudahnya. Alhamdulillah kita produksi jilbab dengan penjahitan sebelum kita off kan, kita produksi. Alhamdulillah dari situ omset naik lagi Casila. Karena di pandemi awal omset Casila alhamdulillah sempat turun dan memang tadi cerita juga di belakang bahwa bahkan untuk gaji karyawan aja bisa minus tuh. Bahkan alhamdulillah Casila nggak ada mencat karyawan saat pandemi itu tim kita 18 orang. Masya Allah. Jadi titik balik justru dirasakan setelah masa memulai Casila Baby ini ya, 2018 tadi kan mulai naik tuh. Iya benar. Kemudian ketemu pandemi, sebagaimana yang dirasakan banyak pengusaha muslim lain. Benar. Terus yang menarik tadi yang saya dengar adalah ini, meskipun kondisi seperti itu, kondisi yang memang berat sekali ya bagi para pengusaha muslim, Mas Arif dan istri lah dengan ini berusaha bagaimana supaya tim ini tetap bertahan. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Ada hal yang menarik juga untuk ini kita coba kali ini menjadi inspirasi bagi para pengusaha lainnya, itu tentang Mas Arif dari awal lah membuka usaha ini bersama istri. Iya. Istilahnya kan couplepreneur. Nah benar. Iya. Benar. Nah, couplepreneur ini juga ada suka duganya pasti kan? Banyak. Nah, gimana sih menjalankan usaha bersama istri atau menjalankan usaha sebagai couplepreneur? Oke. Suka duganya seperti apa? Suka dukanya apa ya gitu kan. Jadi kalau sama suami istri, ini couplepreneur sama suami istri, suka dukanya adalah ketika kita di rumah ya seringnya banyak ngomongin kerjaan gitu kan. Meskipun di rumah. Iya, saya masih di rumah gitu kan. Bahkan kita lagi makan di mana ya ngomongin gitu kan. Seperti apa gitu kan. Dukanya banyak banget juga. Berantem sering alhamdulillah. Berantemnya tapi hanya di tempat kerja aja. Iya. Berantemnya bukan berantem yang lempar-lemparan, enggak. Berantemnya lebih ke pemikirannya yang beda sih. Jadi namanya orang kita dibagi. Couplepreneur harus benar siap membagi job desk masing-masing, gitu kan? Antara suami dan istri. Iya, di rumah sama istri. Di tempat kerja dia marketing, nah, gitu kan? Dia marketingan. Nah, ketika kita bicara marketing kan pasti ada aja yang namanya over budget lah. Karena kebetulan aku di belakang layarnya, gitu kan? Yang ngatur budgeting, gitu kan? Ketika over budget ternyata budget yang kita keluarkan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu kan? Nah ini kan atau biaya produksi terlalu over, gitu kan? Nah kita kan sering berantem. Ya itulah suka dukanya. Jadi apalagi ya ini kalau couplepreneur itu enaknya kalau sama-sama couplepreneur kita bisa deket juga sama anak. Dan setiap hari kita ketemu terus nih sama anak, gitu kan. Kita kerja kayak kemarin ikut Muslim Life Fair, Muslim Life Fest, kita alhamdulillah ikut. Anak ikut, kita aja semua, gitu kan. Suami istri ikut. Sama-sama ketika istri lagi ketemu sama mitra kita, ya aku yang jalan anak, gantian terus seperti itu. Selain tadi disebutkan bagaimana membagi tugas ya. Nah, kira-kira apalagi yang menjadi tantangan sih sebetulnya, tantangan couplepreneur. Oh tantangannya, oke. Untuk tantangannya menyamakan visi misi sebenarnya. Sama yang namanya couplepreneur suami istri ini susah banget kita apa ya? Gap suami istri ketika di tempat kerja itu bisa kadang seorang suami nganggapnya aku pemimpinmu loh. Nah, ketika di rumah oke, tapi ketika dia bekerja itu beda. Kadang mungkin istri lebih paham, tapi kadang suami punya ego. Tetap tadi ya, tetap suami gitu kan. Nah benar. Masalah kayak seperti kadang seperti loh. Kadang aku nggak selalu benar. Tapi alhamdulillah dari situ kita belajar proses. Karena udah alhamdulillah nikah sama istri dari 2014 itu sudah mulai paham. Kita belajar. Oh ternyata seperti ini. Kadang kayak tadi saya ceritakan sama Mas Ido juga kan cerita istri pengen seperti ini mas, pengen seperti ini, gitu kan. Ya mungkin karena aku yang pernah belajar risk management, gitu kan. Ada gap-gapnya gitu kan. Ya, cuman ini udah mulai kebuka nih, gitu kan. Nah di situ sebenarnya proses kalau hambatannya banyak. Ya itu tadi miskomunikasi lah, wajar. Namanya suami istri setiap hari ketemu, rumah ketemu, di gudang ketemu, gitu kan. Ada masalah dikit, bahaya nih di rumah, bisa jangan sampai bawa ke rumah. Kadang seringnya bawa ke rumah, gitu kan.
bawa ke rumah itu yang bahaya. Tidur di luar, gitu. Jangan sampai itu tadi ya. Bisa tidur di kasur di luar, gitu. Jangan sampai, tapi benar, tapi miskomunikasi pasti ada. Pasti. Dan ini kalau misalkan di posisi di tempat kerja ya, apakah ini juga masih dibawa bahwa kita suami istri nih, terutama di depan tim ya, masih memposisikan diri sebagai suami istri atau posisi memang di pembagian tugas tadi? Si istri sebagai berperan seperti apa di perannya, Mas Arif sendiri sebagai apa di perannya? Itu apakah juga disampaikan juga ke timnya? Iya, kita sampaikan. Jadi benar itu juga butuh proses, Man. Kan awal-awalnya masih ya kayak suami istri aja biasa, namanya UMKM. Kita nggak ngerti manajemen kan, kita nggak pernah belajar. Anak dari IT gitu kan, teknik, istri dari kesehatan, gitu. Nggak ada manajemen sama sekali gitu kan. Alhamdulillah sering berjalan waktu kita mulai mapping. Oke, untuk produksi suami gitu kan, untuk marketing istri, gitu kan. Untuk semua yang berkaitan dengan sistem anak yang handle gitu kan. Tapi kalau untuk marketing, budgeting, berkaitan dengan iklan, istri ya. Udah porsinya mereka ya. Atau strategi apa yang mau dilakukan untuk menyambut lebaran nih misal, atau produk apa nih yang mau di launching, itu istri udah, anak nggak berani betul-betul karena gampang, nggak punya kemampuan di situ. Paling sudah diserahkan. Iya, udah istri. Paling ketika istri produksi sebuah produk baru gitu kan, kita sampaikan ini datanya produk yang diproduksi terseratnya sekian, dan stop dulu produksi gitu. Coba ganti yang lain. Nah itu mungkin ini saling kerjasama. Kalau nggak kayak gitu susah ya. Selain Mas Arif dan istri, tim yang sekarang berada di Casila ada siapa lagi, Mas? Kalau tim inti kita yang ada di Casila, alhamdulillah sekarang sisa 12. Tadi kan 18 ya? 18-an. Jadi sekarang sisa 12, alhamdulillah. Karena belum lama juga kita ditinggal beberapa tim karena memang sudah waktunya mereka untuk cari rezeki di luar karena sudah punya anak dan suami. Masalah. Karena alhamdulillah karyawan Casila tim-timnya rata-rata kita rekrut masih lulusan SMK semua, fresh graduate. Ada yang SD juga, ada yang SMP juga. Ya fresh. Nah, setelah 3-4 tahun sama kita, alhamdulillah dapat rezeki nikah, kita kasih pilihan mau lanjut atau resign. Nah, kalaupun resign, karena kita punya standar, kalau resign kita jadikan mitra mereka. Mereka boleh jualan produk Casila. Oke, baik. Nah, di situ jadi kita edukasi. Kita nggak menutup mereka untuk kita keluarkan, enggak. Kita punya pilihan, kita kasih pilihan. Sisa 12 ini yang lagi kita bentuk ulang sebenarnya. Nah, tapi di awal kan salah satu visi misinya Casila ini memberdayakan ya, ya, yang berada di sekeliling Casila, area Casila. Iya, dan biasanya kalau di situ ada penjahitan, ada ibu juga di situ. Nah, ini termasuk di tim mana ini di antara posisi para ibu-ibu ini di sekitar ini di Casila? Ini kita sampaikan kalau untuk produksi ini sebenarnya di luar, sebenarnya bisa dikatakan dia keluarga Casila, cuman bukan berarti dia tim inti kita ya, pindah dia beda. Karena untuk penjahit kita hubungannya profesional dalam arti untuk tim penjahit di bawah. Biasa penjahit punya supervisornya sendiri, tim produksi punya supervisor, kepalanya lah bahasanya, kepala penjahit. Ini yang kita kasih kepercayaan untuk ngelola timnya. Nah, ngelola timnya, jadi ya mereka di luar kita sebenarnya, tapi kita anggapnya masih tetap keluarga. Sesuai visi misi kita bahwa kita pinginnya kalau kepala penjahit misal, gitu kan kita bilang kalau cari penjahit ya yang memang benar-benar butuh, gitu, yang bisa profesional, yang memang mau belajar bareng, ayo, gitu kan, nggak ngeluh kalau dikasih pekerjaan yang deadline. Nah, alhamdulillah itu. Jadi ya banyak tantangan juga sih sebenarnya karena ketemu mama kan, nggak gampang juga, apalagi di desa. Di desa itu banyak banget berhubungan dengan standar kualitas. Standar kualitas, terus bukan nggak hanya standar kualitas, faktor X. Wah banyak faktor X-nya. Karena ketika ketemu ibu-ibu di desa, Mas, ini desa, rumah saya ini desa banget. Ada banyak tradisi-tradisi ya, dan itu bisa mempengaruhi produksi loh. Seperti apa contohnya? Ini mau lebaran nih, mau lebaran. Alhamdulillah permintaan Casila sangat banyak, antusiasnya dibanding 2 kali lebaran. Ini momentum pandemi kan kemarin ya? Ini ya. Iya, momentum lebaran ini kan bangkit sudah pulih, alhamdulillah udah pulih. Nah, Mas Arif,
dari perjalanan yang Masya Allah tadi hampir 10 tahun, terus sudah ada titik balik, bahkan melewati pandemi ya. Alhamdulillah. Kira-kira apa sih tips untuk memulai bisnis mungkin ya, yang bisa dibagi ke audiens, ke para sobat Siku? Oke. Apa ya? Jadi gini, kalau teman-teman yang nonton podcast ini kepingin bikin usaha, gitu kan, saran anak pribadi segera mulai, gitu kan, jangan nunggu-menunggu. Alhamdulillah saat ini untuk berjualan sangat mudah, sangat mudah, sudah banyak marketplace, kita tinggal foto produk, posting produk, ada sosial media, alhamdulillah dimudahkan. Pasar di depan kita, gitu kan, nggak perlu ke mall, gitu kan. Sekarang sudah ada Shopee dan kawan-kawan, ada marketplace, sangat gampang, gratis lagi. Oke. Satu lagi, yang kedua adalah kalau bisa untuk usaha hindari yang namanya hutang. Alhamdulillah Casila selama ini dari awal mulai Casila nggak pernah berusaha untuk hutang. Penting nih ya. Ini benar-benar. Kalaupun ada yang minjamin, gitu kan, tergantung. Kita butuh nggak, gitu kan? Kita butuh. Tetap itu kita misal tadi saya cerita Tadi saya cerita misal ada bahan baku nih, dikirim dulu, gitu kan. Tapi kita tahu konsekuensinya seperti apa. Ini menurut Anda bukan hutang. Bukan hutang yang untuk modal. Tapi lebih ke ini adalah support ke kita. Mungkin support ke kita untuk apa, bisa lebih mengembangkan lagi lah, untuk bisa terproduktif, gitu. Istilahnya ini bisa menjadi solusi dalam ini ya, bekerja sama gitu ya. Nah, collab, jadi bekerja sama dengan beberapa mitra-mitra supplier kita, gitu kan. Jadi supplier kita alhamdulillah kadang mengerti saat pandemi kemarin. Saat pandemi kemarin itu bukan berarti utang kita. Tapi alhamdulillah sebelum pandemi pun kita nggak pernah yang namanya utang. Jadi tolong buat teman-teman kalau memang mau usaha, hindari yang namanya utang, karena ini bisa jadi beban. Iya, Mas Arief. Mitranya kan tadi ada ibu-ibu ya, ibu-ibu di sekitar yang menjahit dan sebagainya. Meskipun tadi ada kepala apa namanya tadi? Kita kepala penjahit. Kepala penjahit ya. Nah, kira-kira masalah apa lagi yang sering dihadapin bagi Casila dengan bermitra dengan para ibu-ibu ini? Oke, banyak Mas, sangat banyak alhamdulillah. Cuman itulah seninya kita berinteraksi dengan penduduk di sekitar yang memang sebenarnya punya potensi, tapi mungkin dari sisi profesionalnya masih kurang. Nah, contohnya ya momen-momen seperti sekarang Mas, gitu kan, kita ibu-ibu rata-rata tim produksi kita dari ibu-ibu yang mana kalau momen kayak mau lebaran dan selamatan. Padahal momen seperti ini kita tunggu nih sebagai pengusaha muslim yang memang bidangnya di fashion, gitu kan, kita lagi trafficnya lagi masih bagus seperti ini. Dan ternyata pas ketika kita produksinya harusnya targetnya sepekan misal, ternyata karena harus berbarengan dengan selamatan, ibu-ibu ini nggak bisa bekerja, otomatis kan akan mempengaruhi ini. Waktu lebih panjang. Nah, itu salah satu hambatan yang sampai saat ini benar-benar tantangan buat kita. Nah, itu kalau ketemu ibu-ibu, kalau yang lain insya Allah, apalagi kalau lagi pandemi kemarin, mereka butuh semangat, karena kita kasih libur pun senang, gitu kan. Cara ngatasinya gimana selama ini, Mas? Ngatasinya gini, kalau ngatasinya ketika terjadi hal demikian, ya kita harus profesional dengan kepala penjahit dulu. Kita koordinasi dulu bahwa cari jualan ini nggak gampang loh, gitu kan. Cari pelanggan ini nggak gampang. Kita harus profesional. Ya kita nggak mau tahu. Ya, misal kita target 1 pekan, ya harus selesai. Walaupun ada tim yang lagi acara atau apa, pokoknya kita harus sampaikan kepada tim, ke kepalanya terutama, bahwa targetnya harus selesai. Kalau enggak, ya mungkin konsekuensinya next ya kita kasih garapannya segitu banyak lagi. Ada yang memang konsekuensi seperti itu. Jadi kita mulai melatih keprofesionalan tim-tim kita. Yang sebelumnya kita santai-santai saja. Ternyata ngaruh nanti. Yang ngaruh tadi ke timing untuk produksi. Oke, itu ngaruhnya panjang, Mas. Karena dampaknya ketika produksi ini terhambat, pengiriman juga masih terhambat. Pengiriman delivery terhambat, apalagi momen lebaran seperti ini. Sebentar lagi traffic naik, ekspedisi overload. Nah, itu sangat-sangat benar-benar pressure-nya lagi. Kita berada di Ramadan ya, momen-momen yang saatnya seharusnya lagi naik. Ini lagi tinggi-tingginya. Karena kayak misal Casila ini, alhamdulillah Casila ini adalah distributor, kan bisa dikatakan distributor. Karena alhamdulillah saat ini sudah punya 116 mitra per hari ini. Tadi tak cek 116 mitra di beberapa kota besar, yang mana mitra ini kan pasti dia jual ke end user. Sedangkan produk kita kirim dari Casila pusat di Malang.
secara otomatis produk ini harus sudah terdelivery ke mitra kita sebelum puasa, karena mereka jualannya saat puasa ini. Itu kan pressure-nya tinggi banget. Otomatis ya penjahit tim kita di penjahit harus kita pressure juga. Nah, mungkin seperti itu. Ya baik, Mas Arif, Masya Allah nih. Nah sekarang kita sudah berada di akhir sesi. Kira-kira apa sih? Ya, nggak terasa waktunya. Kira-kira gini, kita punya sobat Ziko yang mungkin tertarik untuk bekerja sama dengan Casila. Oke. Ya, kira-kira apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh sobat Ziko? Oke, siap. Seandainya ada teman-teman dari Ziko ya, wah masalah ada consulting ya. Oke, Ziko ada yang ingin menambah penghasilan. Jadi menambah penghasilan, ingin belajar jualan produk-produk muslimana, bisa bergabung dengan Casila. Bisa langsung cek di Instagram kita di Casila_baby, yang official kita, atau website kita di Casila ID. Nanti di situ nanti ada kontak dari CS Casila atau admin kita yang handle untuk join mitra. Nah nanti kita cek dulu nih, gitu kan, di kota tersebut. Karena setiap kota kita batasin, Mas. Jadi untuk agen kota Malang ini kita batasin 3 orang, gitu kan. Karena Malang nggak terlalu besar. Jadi kalau sudah ada 3 orang, biasanya kita tutup agennya, kita turunkan ke mitra reseller. Lalu nanti beda diskonnya seperti itu. Jadi nanti ada penawaran-penawaran dari kita. Kalau reseller masih lebih luas. Siap Gitu. ya. Jadi insya Allah Casila open buat teman-teman yang mau bergabung dengan Casila. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini salah satu produknya. Ini salah satu produknya Casila yang kita tunjukin. Nah, kemarin tim Ziyadah nanya, Bu, apa minta bawa, saya bawakan. Alhamdulillah saya bawakan yang jilbabnya. Baik, demikian Mas Siap. Arif, jazakallah khairan sudah menyempatkan waktu ya tadi sharing yang luar biasa banyak. Alhamdulillah. Ya, semoga sukses terus buat Casila. Amin. Baik, Sobat Ziko, demikian kita tadi sudah ngobrol-ngobrol ya dengan owner dari Casila, Mas Arif Susanto. Semoga memberikan manfaat, memberikan insight dan inspirasi bagi Sobat Ziko semuanya. Amin. Demikian kita akhiri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.